Dan hari ini kita kedatangan mentor kita yang keren banget, yang gue apresiasi banget karena waktunya tuh di sana tuh susah banget nyarinya. Dia minus 6 jam. Jadi di waktu kita malam, di sana dia lagi istirahat gitu ya. Di waktu kita siang, dia baru bangun pagi gitu kan. Jadi agak kesulitan gitu untuk cari waktunya. Tapi apa namanya, akhirnya Mas Reno sudah meluangkan waktunya hari ini. Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang working in tech industry abroad, ekspektasi dan juga realitasnya seperti apa gitu ya. Di sini ada ngobrolin tentang mitos-mitosnya dan fakta gitu ya. Nanti juga Mas Reno bakal sharing kayak gimana sih sampai akhirnya dia bisa landed di Delivery Hero di Berlin hari ini. Oke, kita kenalan sedikit dulu sama Mas Reno. Next. Oke, Oke, by the way, ini Mas Reno ini ternyata salah satu teman SD aku. Aku masih inget banget sih mukanya Reno dulu waktu SD. Dulu dipanggilnya bukan Reno gitu ya, nama panggungnya beda. Oke, jadi Mas Reno ini atau Sukoreno Mukti Widodo nama lengkapnya, jadi lulusan Teknik Informatika dari ITHB ya di Bandung. Jadi dia telah meniti karirnya as a software engineer, fokus utamanya adalah web development dan server client API. Tapi mungkin nanti bisa di explore lagi ya kerjaannya itu apa aja. Kayaknya nggak cuma itu doang sih. Oke, hari ini Kak Reno kerja as a software engineer manager di Delivery Hero dan di Eropa gitu ya, berpusatnya di Jerman. Dan ini sesuatu hal yang keren banget karena dari kemarin kita ngedatengin orang-orang yang software engineering manager udah di luar ya. Ada yang kemarin dari apa namanya Talabat, itu salah satu Delivery Hero juga, tapi di apa namanya Uni Emirat Arab gitu. Jadi tak hanya itu, ketika masih kuliah, Kareno tuh aktif berkontribusi dan menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa sebagai Chairman of Informatics Engineering Community gitu. Wih, pokoknya orang penting ya nih kayaknya. Nah, emang kayaknya karisma manajer udah dari dulu nih, Ran. Oke, terus dan sebagai Chief Executive of Introduction and Leadership Building for Informatics Engineering Students. Wow, oke. Jadi dari dulu kayaknya udah dipupuk ya apa namanya pengalaman leadershipnya gitu. Nah, dengan pengalaman kepemimpinan yang kuat dalam dunia mahasiswa, asik, mengukuhkan Kak Reno sebagai teladan dalam membangun kemampuan kepemimpinan. Nanti mungkin kita bisa rasakan karismanya. Oke, kidding. Oke, ini langsung jadi pressure. Oke, tanpa lama-lama lagi aku mau panggil Reno karena kita akan ini ya guys. Jadi sesi kita yang ini kita bakal strict 50 menit aja karena Kak Reno di sana setelah ini bakal ada meeting lagi. Jadi waktunya sangat berharga. Kalau teman-teman mau Q&A bisa di chatbox ataupun di Slido ya, teman-teman. Oke. Monggo, mana nih? Ren. Asik. Sorry. Halo, Yep. malam. Hai, Selamat hari apa nih? Jumat ya? Malam Jumat. Malam Sabtu, sorry, bukan halo malam Jumat. Sabtu. Iya, ya. Apa Jumat kabar malam. kita? Baik, baik. Sehat dan dingin. Di sini udah mulai dingin. Jadi agak ya, lumayan. Udah mau, Agak nggak tahu, lumayan. kayak winter comes early. Jadi lumayan dingin di sini. Oh, oke. So, ini jam istirahat berarti ya, Ren, di sana? Yeah. Kind of jam istirahat. Di sini lagi jam 1 siang sih, di sini jam 1 siang. Oh, oke. Hopefully tidak mengganggu waktumu terlalu banyak hari ini. Jadi, guys, tolong ya kalau ditanya itu pertanyaannya yang bermanfaat, yang berbobot ya, teman-teman ya. Kerja sama waktu ini sangat menentukan nih acara hari ini ya. Oke, Ren, hari ini review sedikit kayak overview ya. Kira-kira lo bakal ngobrolin apa aja, tentang apa aja sih gitu. Hmm, Mostly sih bakal sharing sedikit pengalaman ya, kayak gimana bisa kerja di sini, terus kayak ekspektasi yang kadang orang banyak kayak, oh saya kerja di luar negeri ini susah nih, harus pintar bahasa Inggris lah, harus skillnya tinggi lah, harus lulusan luar negeri lah, dan lain-lain gitu. Jadi aku pengen sharing di sini yang sebenarnya mana sih yang benar, dan bikin gimana caranya mindset teman-teman software engineering di Indonesia ini biar bisa, oh ternyata begini, jadi supaya ada lebih semangat lagi biar bisa coba untuk kerja di luar negeri gitu. Cocok banget, biar lebih confident lagi ya. Jangan takut gitu ya. Jangan rendah hati atau rendah diri, rendah hati sih Bapak harus ya. Oke, kalau gitu dipersilahkan, the screen is yours. Oke, thank you Sandra. Yep. Aku share screen.
Oke, so quick aja, kita langsung mungkin tadi udah ada sedikit introduction dari Kak Sandra. Terima kasih udah sedikit introduction dan ternyata ada summary juga waktu kuliah dan lain-lain. Ya lumayan bener, bukan lumayan bisa emang bener. Dan emang Sandra juga teman-teman SD dulu, jadi kayak senang banget bisa ketemu lagi di kesempatan yang kayak sharing gini. Gitu. Jadi sekilas saja aku introduction sedikit dan background. Aku sekarang engineering manager di Delivery Hero. Uh, Kerja di tech somewhere around starting from 2013-2012 sambil dulu kuliah dan magang juga dan beberapa kali punya sempat project. Aku pernah kerja di beberapa company di video.com, di BBM Messenger. Sebelum di Delivery Hero aku di tiket.com. Dan sekarang di Delivery Hero aku pegang di Foodpanda. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak tahu apa sih Delivery Hero itu, jadi Delivery Hero itu parent company-nya dari salah satunya adalah Foodpanda yang operate di Southeast Asia dan di Asia Pasifik. Kalau teman-teman pernah dengar Foodpanda atau pernah ke Singapura pakai Foodpanda, ya kalau di Indo kayak Gojek, kayak GoFood dan GrabFood lah, mirip kompetitor kita di APEC. Aku ada LinkedIn, ada email juga kalau nanti teman-teman, karena kita mungkin keterbatasan waktu, kalau misalkan ada beberapa pertanyaan yang nanti mau di follow up dan mau connect sama aku, boleh connect langsung ke LinkedIn, email, silakan. Feel free to connect and I will be very happy to answer some questions juga. Oke, karena kita hari ini akan ngebahas, nggak ngebahas sih, aku akan sharing lebih banyak tentang kayak pengalaman dan kira-kira ekspektasi aku dulu sebelum pindah ke Jerman, kayak apa. Aku sebenarnya pengen nanya juga sama teman-teman, kita agak interaktif aja ya. Kalau teman-teman dengar kerja di luar negeri atau kayak lihat nih ada temennya yang kerja di luar negeri, ekspektasi kalian apa? Boleh nggak sharing dikit nih, atau di chat atau mau open mic, silakan. Ekspektasi dari kalian tuh, oh kalau kerja di luar negeri tuh gini gitu, lalala lili, tuh kayak gimana ekspektasi kalian? Halo Kak, izin menjawab. Kalau Boleh, boleh. ekspektasi saya tentunya dari salary udah beda sama di sini. Tapi tantangannya juga mungkin berat, harus menyesuaikan sama budaya juga, terutama komunikasi yang pastinya wajib pakai bahasa Inggris. Oke, thank you udah bantu jawab. Aku lihat beberapa komen di chat box juga kayaknya mengarah ke skill, mengarah ke gaji juga gitu ya. Ada lagi yang mungkin lebih berbeda atau satu lagi yang nggak mengarah ke gaji atau mungkin ada pendapat lain. Oke, teknis, skill, oke ya, ilmunya gitu ya, kayak ekspektasi wah harus jago gitu. Tadi juga udah mention bahasa Inggrisnya juga juga harus jago gitu. Nah, mungkin aku mau sharing sedikit, sebenarnya ekspektasi ekspektasi sama realitinya kayak apa sih yang terjadi. Dulu sebelum aku pindah ke sini dan sebelum dapat kerjaan di sini, aku juga punya ekspektasi yang kurang lebih sama, kurang lebih mirip. Gajinya bakal gede, terus harus skillnya tinggi, bahasa Inggrisnya harus jago banget, terus skillnya dewa dan lain-lain. Dan ternyata sebenarnya setelah aku coba beberapa interview, terus coba sana sini dan akhirnya dapat di sini, ternyata oh begini ekspektasi dan realitanya. Jadi aku mau sharing sedikit, kira-kira dari list ini mana yang kira-kira fakta, mana yang kira-kira mitos. Kalau ada yang uh, apa mau bantu jawab di chat boleh juga, sambil aku bahas di sini. Jadi tadi ada beberapa yang mention kayak bahasa Inggris, terus apa namanya, uh, harus pintar, terus background university-nya tinggi dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi sebenarnya dari list yang ada di sini, sebenarnya nggak semua ini uh, apa fakta yang harus kita punya kalau kita mau kerja di luar negeri. Contohnya, yang pertama, harus dari lulusan top global university. Aku nggak lulusan dari top global university.
nggak lulusan dari ITB. Mungkin kalau di Bandung lebih terkenal ITB ya, ITB atau Unpar, atau kayak apa namanya, BINUS, atau universitas di Singapura dan lain-lain. Of course, universitas yang kayak gini bisa membantu untuk ngebuka networking ke opportunity networking ke perusahaan-perusahaan besar. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kita bukan lulusan top company, top university, ini juga nggak menutup kemungkinan kita bisa kerja di luar negeri. Jadi sebenarnya unlikely banget mereka akan melihat, oh ini lulusan sini, lulusan situ, lulusan Harvard dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman yang bahkan teman-teman yang nggak kuliah pun ya punya kesempatan yang sama juga gitu untuk coba dan bisa dapat kerjaan di luar negeri. Jadi yang pertama ini lebih ke mitos gitu ya. Terus yang kedua nih, punya pengalaman di perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini juga sebenarnya ini bisa membantu karena kayak perusahaan besar itu bisa mengekspos background kan gitu, kayak pengalamannya lebih banyak, industrinya mungkin lebih mirip dan lain-lain. Tapi ini juga bukan sebuah garansi yang dimana kalau misalkan dulu kerja di perusahaan gede misalkan di Tokopedia atau di Gojek atau di Traveloka dan lain-lain, ini pasti bakal bisa ke perusahaan-perusahaan yang di luar negeri lebih besar. Jadi sebenarnya ini bisa ngebantu, tapi bukan sesuatu yang saklek dan wajib banget gitu. Karena kebanyakan ya tergantung posisinya dan tergantung job apa yang di-apply gitu. Kebanyakan tech company di luar negeri, mereka akan lihat yang sekiranya background-nya mirip. Misalkan kayak mereka cari senior engineer, perusahaannya perusahaan logistik misalnya. Mereka juga akan lebih banyak filtering ke orang-orang dan ke kandidat-kandidat yang punya pengalaman di perusahaan-perusahaan logistik yang mirip gitu. Jadi bisnis prosesnya mirip, terus yang dikerjain juga mirip, karena mereka lebih prefer untuk orang yang punya pengalaman itu gitu. Jadi kayak belum tentu orang yang pernah kerja di misalkan Google atau di Microsoft atau di Amazon gitu bakal jaminan untuk bisa kerja di luar negeri kayak gitu. Jadi nggak ada kepastian kalau aku nggak pernah kerja nih di perusahaan yang besar, kayaknya nggak bisa deh kerja di luar negeri. Nah itu tuh salah gitu. Jadi ini sangat terbuka banget. Yang penting adalah gimana cara kita bisa nge-expose diri kita gitu. Nah terus yang ketiga ada open source contributor. Ini juga ada yang tadi bilang salah satu kayak ini kira-kira harus gitu. Sebenarnya nggak juga. Kalau pernah teman-teman dengar beberapa case, mungkin kalau suka main di Twitter yang sekarang namanya jadi X, banyak yang suka cerita kayak dia sebenarnya kreator dari library A atau library X, terus dia apply ke big company dan lain-lain, ya dia nggak pasti masuk juga gitu. Jadi ini tuh bukan sebuah jaminan juga kalau kita harus jadi open source contributor gitu. Sebenarnya nggak ada bedanya kalau teman-teman kontributor untuk open source atau enggak gitu. Yang penting adalah gimana teman-teman merepresentasikan skill-nya kayak gitu. Nah terus yang keempat nih, harus percaya diri. Ini menurut aku sangat wajib. Jadi nggak peduli dari lulusan mana, nggak peduli dari company mana, nggak peduli kalau misalkan open source contributor atau enggak, tapi kalau nggak punya kepercayaan diri yang tinggi, ya ini nggak akan jadi susah gitu. Kayak tadi, mau apply di sini di luar negeri susah, nggak, bahasa Inggris aku jelek, skill aku kurang dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya ini kayak mindset yang kita perlu perlu coba gitu, perlu rubah sedikit lah gitu. Jadi kayak jangan nyerah sebelum mencoba gitu. Jadi kayak coba something kayak kita nggak akan tahu kalau kita nggak pernah coba kayak gitu kan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, belum tentu akan selalu berhasil, tapi yang penting kita udah coba, terus kita tahu nih kita gagalnya di sini, kita bisa perbaiki lagi kayak gitu kan. Jadi lebih ke percaya dirinya memang harus tinggi. Terus berikutnya harus perfect Inggrisnya. Ini salah banget. Tapi sebenarnya tergantung requirement-nya, apakah dia perlu kayak proficiency level di bahasanya kayak advance atau biasanya kita pakai kayak A1, A2, B1, B2, C1, C2 dan seterusnya gitu kan.
most of company di Europe itu mereka nggak ada bahasa requirement, nggak ada requirement bahasa gitu. Terus apalagi bahasa Inggris, karena mereka juga bukan native speaker kan. Jadi mereka juga nggak expect kayak kita perfect banget gitu bahasa Inggris. Yang penting bisa berkomunikasi, terus bisa ngerti gitu, dan kita bisa menyampaikan sesuatu dalam bahasa Inggris ya, it should work gitu. Jadi nggak ada kayak ekspektasi, oh Inggrisnya harus bagus banget, harus perfect, apa sih, TOEFL atau TOEIC-nya harus sekian skornya dan lain-lain. Itu unlikely banget ada kebutuhan kayak gitu. Mungkin agak sedikit berbeda kalau perusahaannya di US. Mungkin mereka ada kayak lebih ke visa requirement sebenarnya kalau kayak gitu, bukan ke perusahaannya. Tapi di Europe unlikely ada perusahaan yang require bahasanya harus level apa dan lain-lain, apalagi bahasa Inggris. Ini mungkin boleh sambil jawabin pertanyaan juga ya, karena lagi nyambung di topiknya ya. Ada yang nanya kalau umur, ada nggak maksimum umur atau misalkan di atas 4, kepala 4 gitu. Sebenarnya ini tergantung company-nya juga, tapi company-company di Eropa ini unlikely sekali akan melihat umur. Case-nya di timku, aku punya team member, dia umurnya 42, tapi dia switch karir dari customer service ke tech, dan dia jadi junior engineer. Jadi ini tuh umur nggak ada nggak dilihat sama sekali gitu. As long as kamu mau coba, kamu mau belajar dan mau switch, completely fine. Jadi umur itu unlikely ada yang ngelihat kayak oh ini maksimum umur sekian dan lain-lain. Mungkin ini yang salah satu perbedaan juga ya kayak di Indo. Karena aku sering lihat kayak opening di Indo itu kayak maksimum age 25 dan lain-lain gitu kan. Jadi di sini nggak ada yang job opening yang kayak maksimum umurnya sekian dan lain-lain, itu nggak ada. Terus berikutnya ada kalau lulusan SMA atau SMK dengan sertifikat programming atau bootcamp. Ini juga seperti yang tadi aku mention, ini completely fine. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan teman-teman bukan lulusan universitas, nggak punya gelar sarjana atau master, ini bisa juga untuk apply. Cuman balik lagi, on top of the opening position, ada kayak visa-visa requirement yang mungkin ini juga bisa tergantung dari company dan negaranya juga. Contohnya kalau di Jerman, untuk skilled worker itu diwajibkan minimal harus bachelor degree. Kenapa? Karena mereka memastikan kalau orang yang di-hire ini benar-benar expertise punya expertise-nya dari skill ini gitu. Karena itu juga kayak visa requirement, dan background kita harus cocok juga dengan kerjaannya. Misalkan karena kita kan di Indonesia gitu, maksudnya aku orang Indonesia, terus dapat kerjanya di Jerman dan harus bikin visa kerja di Jerman. Nah, visa yang aku punya ini visa untuk high skill worker, yang dimana ada requirement-nya, dia harus minimal bachelor dan background-nya harus sama dengan kerjaannya. Jadi kalau aku background-nya computer science, berarti bisa kerja di sini. Karena yang dikerjain adalah IT juga, kayak gitu. Jadi ini ada tergantung negaranya dan tergantung lebih ke visa requirement daripada ke opening requirement-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga itu bisa. Kalau supaya bisa stand out saat apply tech abroad, ini nanti aku akan bahas di slide berikutnya. Tapi ini pertanyaan yang sangat bagus. Ini sebenarnya bukan slide berikutnya sih, tapi di poin berikutnya, di must have appealing profile gitu. Ini benar banget, karena dibandingkan dengan kita lulusan perusahaan sini, lulusan universitas ini dan lain-lain, ini lebih penting untuk memperbaiki profil kita. Salah satunya adalah LinkedIn. Karena LinkedIn ini bisa dibilang jadi kayak satu gate untuk kita supaya bisa di reach out sama rekruter luar gitu. Sebenarnya apa sih yang
mereka cari dari profil-profil ini gitu. Tadi aku udah mention sedikit kayak kebanyakan mereka itu carinya yang background-nya mirip, terus punya pengalaman X, Y, Z dan lain-lain. Jadi mereka sangat spesifik untuk filtering profile itu. Jadi as much as possible kita juga harus update profilingin kita dengan spesifik item. Misalnya sekarang kerja jadi software engineer di perusahaan X. Yang dikerjain apa? Dimension di situ. Impact-nya apa? Dimension juga di situ. Skill apa yang kita punya? Kayak misalkan programming language, atau ada frameworks yang kita pakai, ada project-project yang kita juga kerjain dan kita ada impact-nya. Nah, itu juga perlu dimension. Nggak terlalu detail banget, tapi cukup untuk menggambarkan apa yang kita kerjain, pakai apa, dan impact-nya apa. Itu yang mereka biasanya sangat lihat gitu. Jadi itu juga sekalian menjawab pertanyaan gimana supaya bisa stand out saat apply gitu dari apa namanya posisi-posisi ini, karena mereka juga kan pasti akan shortlist CV-nya, terus mereka juga akan lihat oh ini kira-kira background-nya sama nggak, cocok nggak, dan lain-lain. Dan kalaupun kita ditolak karena satu dan hal lainnya, ya jangan berkecil hati. Jadi kita cobain lagi, kita lihat lagi, oh kira-kira ada apa yang kurang dan lain-lain kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini apa nih? Kalau di luar negeri bisa sebagai front end? Tentu bisa. Nggak menutup kemungkinan ini harus back end doang, atau front end doang, atau full stack, atau dan lain-lain. Sebenarnya tergantung opportunity apa yang teman-teman cari. Ini aku bisa bilang semuanya sama. Front end, mobile engineer, back end engineer, infra, dan lain-lain. Product manager pun sama, semuanya ada posisinya. Jadi nggak menutup kemungkinan harus back end doang, harus front end doang, dan lain-lain kayak gitu. Oke, sambil lanjut lagi ada apa nih, pengalaman 2 tahun. Kalau junior engineer pengalaman 2 tahun cukup besar nggak peluang untuk dapat kerja di sana. Sebenarnya years of experience itu nggak terlalu penting. Penting nggak penting sih sebenarnya. Jadi tergantung posisi apa yang di-apply. Kalau misalkan kita mau apply-nya ke senior engineers, kemungkinan akan sangat kecil karena mereka expect senior engineers itu yang benar-benar udah pengalaman, banyak jam terbangnya dan lain-lain. Jadi mungkin beberapa company menganggap oh 2 tahun experience ini masih belum cukup untuk jadi senior engineers. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau mereka buka junior engineer, kita bisa juga apply di sana. Gitu. Berikutnya apa nih? Pengalaman apakah lebih sulit? Oh, lebih mudah atau sulit apply di company luar negeri? Nah, ini mungkin aku sekalian lanjut ke slide berikutnya karena aku akan bahas sedikit tips and trick untuk interview. Mungkin aku akan bahas sedikit perbedaan juga gimana rasanya interview di company luar negeri dan interview di company Indonesia. Nah, ini sebenarnya sedikit tips dari aku yang aku alamin ketika aku interview di perusahaan-perusahaan luar negeri gitu. Untuk sedikit menjawab pertanyaan, ketika nge-apply perusahaan luar negeri atau dalam negeri, menurut aku bedanya nggak jauh. Requirement kurang lebih mirip, balik lagi tergantung posisinya apa yang di-apply. Tapi yang sangat kerasa banget adalah preparation-nya itu benar-benar mereka juga mau bantu gitu. Jadi kalau misalkan kita di-approach sama perusahaan luar negeri, contohnya kayak yang pernah aku coba, ada booking.com, ada Uber, terus ada Amazon yang dimana semuanya gagal gitu. Mereka semua itu kasih tips untuk menghadapi interview. Mereka kasih apa namanya list ini yang harus kita prepare. Nah, dan apa yang mereka expect itu juga mereka expect kita concise gitu. Jadi itu the point. Karena aku banyak ngalamin ketika aku interview orang, either itu engineer Indonesia atau engineer luar negeri, banyak yang dimana ketika kita nanyanya A, mereka jawabnya A, tapi muter dulu ke A, B, C, D, D, baru ke A gitu. Jadi kayak banyak mindset yang oh kalau ngomongnya banyak kelihatan pinter jadi bagus, padahal enggak. Itu
orang-orang di sini tuh lebih kayak direct gitu. Jadi kayak kalau misalkan ditanyanya ini ya udah langsung to the point ke arah sana gitu. Jadi mereka expect kita concise gitu. Terus yang aku alamin juga aku banyak lihat kadang engineer Indonesia lebih suka untuk nge-exaggerate something gitu. Sebenarnya it's okay kalau kita nggak tahu, kita tinggal bilang nggak tahu. Mereka juga akan mengerti gitu dengan hal-hal itu. Banyak case di mana menurut aku kayak dia nanya something, kita cuman kayak tahu kulitnya doang, tapi kita kayak seakan-akan oh taunya segini dan lain-lain gitu. Padahal jadinya kayak jadi nggak nyambung. Nah itu juga berkaitan dengan yang poin pertama tadi gitu. Jadi jangan melebih-lebihkan sesuatu. Kalau misalkan tahu ya jawab tahu, kalau enggak ya nggak apa-apa. Itu juga bukan akan jadi oh dia nggak tahu ini, mengurangi poin interview dan lain kayak gitu. Itu akan much better daripada kita pura-pura tahu akan sesuatu gitu. Nah terus yang tadi aku mention, preparation materials ini biasanya mereka akan sharing tergantung posisi apa yang di-apply. Contohnya untuk senior engineers atau engineering manager, mereka akan expect beberapa step kan. Biasanya ada live coding, ada desain sistem kayak gitu kan. Nah, mereka akan mention oh yang di-expect dari desain sistem adalah ini dan lain-lain. Mereka biasanya akan sharing kira-kira nih yang akan ditanyain itu ini. Jadi poin-poinnya ini. Nah, mereka akan si rekruternya itu akan sharing full preparation materialnya dan di mana ini kita bisa pakai dan kita manfaatkan untuk ya kita belajar sebaik-baiknya gitu. Jadi ketika kita apply ke satu company dan satu posisi, mereka juga expect kita untuk benar-benar prepare gitu. Jadi kayak ini sangat helpful sekali gitu. Mungkin akan sedikit beda di beberapa tech company Indonesia. Ya, menurut aku setidaknya beberapa yang pernah aku setidaknya ada beberapa aku alamin itu unlikely mereka kasih preparation material untuk sebuah posisi gitu. Jadi kayak mereka biasanya cuma jelasin stepnya apa, interview stepnya ini, terus udah cuma biasanya mereka kayak kasih engineering blocknya atau lain-lain. Beda yang di sini mereka lebih detail untuk kasih preparation material. Oke, untuk direct dan untuk tadi bisa kasih contoh kira-kira misal dalam konteks deployment API. Sebenarnya untuk dalam konteks deployment API, misalnya ya dia nanyanya di interview itu mereka tanya untuk deployment API masalah CI/CD misalnya, sejauh apa kita tahu CI/CD dan lain-lain. Nah, ketika mereka tanya itu yang di-expect adalah pengetahuan untuk si CI/CD ini, CI itu apa, CI/CD itu apa, yang kita pernah pakai implementasinya kayak apa. Nah, yang mereka expect hanya sebatas itu. Tapi biasanya kita muter-muter kayak bahas tools lah, malah jadi misalkan contohnya salah satu tools CI/CD yang sering dipakai kayak GitHub Action atau Jenkins dan lain-lain. Jadi kayak instead of nge-answer ngejawab tentang si deployment API masalah CI/CD ini, malah meluas ke yang lain-lain kayak tadi tools ini, tools itu dan lain-lain kayak gitu. Itu sih contoh yang kira-kira jadinya muter-muter gitu, nggak direct. Jadinya nggak dapat nih jawaban benerannya apa kayak gitu. Terus sambil lanjut lagi ke beberapa tips interview. Terus ya tadi karena udah dikasih preparation material, sebaiknya kita benar-benar prepare gitu, kayak take the time untuk practice, cobain ngomong dan lain-lain, terus run through materialsnya gitu. Dan mereka juga sangat expect kita sangat interaktif gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nggak ngerti ya ditanya aja gitu. Jadi jangan pernah berasumsi sendiri. Kalaupun kita mau berasumsi, dikonfirmasiin asumsinya bener nggak gitu. Karena banyak case ketika interview, either itu interview live coding atau interview system design, mereka akan mereka akan kasih problem yang sangat-sangat abstrak gitu. Jadi kayak bener-bener nggak jelas, yang dimana mereka akan expect ini nggak jelas, kita harusnya cari tahu ini sebenarnya apa dan lain-lain gitu, gather more requirement gitu. Jadi nggak expect kayak kita dikasih soal A ya udah jawab A gitu.
ada bagian-bagian yang dimana kita lebih banyak untuk explore, oh ini sebenarnya gini nggak sih, gitu nggak sih, asumsinya kita bener nggak sih, kayak gitu. Mereka lebih expect untuk kita lebih aktif dan interaktif gitu, instead of cuma ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang mereka kasih. Terus yang terakhir, ini penting banget, bawa botol minum atau gelas atau apapun itu. Kenapa ini sangat penting? Karena biasanya ketika kita interview, kadang kita suka gugup gitu kan. Apalagi ini kalau misalkan interview dengan perusahaan luar negeri, pakai bahasa Inggris, bisa ngeblank lah dan lain-lain gitu. Jadi ini tips dari aku adalah ketika teman-teman ngerasa oh bingung nih ngeblank dan lain-lain, tarik nafas, ambil botol minum, ya udah minum aja. Jadi kayak setidaknya ini kayak membeli waktu gitu, kayak uh, buying time untuk mikir sedikit sambil minum gitu. Karena kalau misalkan kita nggak bawa minum atau apa, terus kita ngeblank, terus kita diem aja gitu. Ketika kita diem aja gitu kan kayak kesannya oh ini orang nggak prepare dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau misalkan aduh gugup nih, ambil minum dulu dikit, terus diem dikit, bisa jadi kayak mikir sambil nextnya apa dan lain-lain kayak gitu. Jadi ini sangat penting banget untuk kayak interview hack gitu sih. Tapi maksudnya nggak bukan sesuatu yang harus selalu minum dan lain-lain, cuman itu akan sangat membantu kalau teman-teman sedikit gugup atau apa namanya ngeblank gitu. Oke, ini tips-tips yang setidaknya aku pernah coba dan aku pernah apa namanya cobain sendiri, karena aku juga sebelum dapat di Delivery Hero ini aku pernah, tadi aku mention juga pernah apply beberapa company yang semuanya gagal. Jadi aku coba lihat apa sih learning yang bisa aku dapetin, dan semoga tips ini bisa berguna juga buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi coba atau mau coba ke apa namanya apply di luar negeri. Nah, begitu kita udah masuk, problem berikutnya adalah apa sih bedanya kerja di sini di Indonesia sama di luar negeri, terutama dalam working culture gitu. Karena biasanya kalau di Indo kan ya udah kita sama-sama orang Indo, sama-sama ngerti gitu biasanya kan. Terus kalau di luar negeri kan kebanyakan international company, banyak background dari mana-mana, terus country-nya juga banyak kayak gitu kan, dan culture orang juga beda-beda. Nah, aku mau sharing dikit kayak ini biggest point-nya apa gitu di kerja di perusahaan Indo sama kerja di perusahaan international company. Mungkin ini juga akan apply, aku nggak tahu sih, aku nggak pernah coba kerja di Indo yang perusahaannya multinasional. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya pengalaman boleh di-sharing juga. Tapi ini sudut pandang ketika kerja di Indo, di tech company Indo, dan kerja di tech company Eropa yang di sini. Mungkin bahas sedikit dari yang di Indo. Mungkin teman-teman juga udah pada ngerti kayak di tech company di Indo biasanya dituntut cepat gitu kan, fast pace gitu. Kayak almost in most cases gitu kita di expect delivernya kemarin gitu kan. Gitu, kayak deadline tuh udah hal yang biasa gitu. Terus kalau di Indo juga kebanyakan tech company itu lebih ke user oriented, yang dimana akan mencoba untuk membuat si user itu happy gitu kan, membuat si user itu happy. Terus apa namanya kebanyakan juga kayak niru kompetitor, terus apa namanya untuk ngikutin mereka punya apa kita ikutin, jadi kayak bergeraknya lebih cepat gitu. Terus user itu adalah yang terutama gitu buat working culture kita gitu. Terus beberapa case juga aku lihat orang di Indo, engineer Indo itu tend to compete. Tend to compete ini artinya bukan kayak kita sikut-sikutan dengan kolega kita, tapi lebih kayak gimana caranya aku bisa lebih cepat promote di Indo. Kayak baru 1 tahun kerja, junior engineer, wah udah promosi kapan nih, kayak gitu. Jadi itu yang menurut aku working culture yang ada di tech company di Indonesia. Nah, ketika aku masuk dan aku join di tech company di sini di Eropa, khususnya di Jerman, 3 hal ini adalah 3 hal yang benar-benar aku nggak rasain gitu. Karena aku expect tech company harus biasanya cepat kerjanya, terus sangat user oriented dan lain-lain kayak tadi. Ternyata
ketika join sini ini completely different. Dan kayak di awal-awal 3 minggu pertama, sebulan pertama, aku agak sempat shock juga, kaget karena udah terbiasa dengan kerja, oh harus cepat, terus mungkin agak lemburan gitu kan. Biasalah gitu lemburan kayak gitu, dan nggak dapat apa-apa, lembur kayak gitu udah biasa kayak gitu kan. Di sini tuh nggak ada sama sekali gitu, bener-bener nggak ada mindset kayak gitu, nggak ada culture kayak gitu. Dan di sini tuh lebih kayak apa ya, high diversity gitu lah yang lebih dijunjung gitu. Kayak misalkan orang karena banyak background dari negara A, negara B dan lain-lain, ya kita juga lebih ke gimana kita respect orang lain gitu. Kalau di Indo kan kita ya udah orangnya orang-orang Indo doang, kita udah ngerti sifatnya gitu. Mungkin apa kayak baperan dan lain-lain ketika meeting dan lain-lain, di Indo hal yang biasa. Tapi di sini kita berusaha untuk kita respect gitu. Kalau misalkan kita kasarnya gontok-gontokan pas lagi meeting, ya udah gontok-gontokan pas lagi meeting, udahan meeting selesai, ya friendly aja biasa gitu, nggak ada baperan dan lain-lain. Dan mindsetnya mereka juga nggak berasumsi gitu. Misal salah satu contoh yang agak mungkin sulit untuk diadaptasi dengan kita orang Indonesia, kalau di Eropa mereka kan lebih lebih bebas dan sedikit lebih apa namanya, mereka akan agak banyak tersinggung dengan hal-hal yang terkaitan dengan gender. Kalau kita berasumsi sebagai orang Indonesia, kita cuma ngerti oh cewek dan cowok gitu. Bahasa Inggrisnya ya kayak him atau her dan lain-lain kayak gitu. Nah kalau di sini, kalaupun orangnya cewek dan kita belum kenal atau orangnya cowok, kita nggak boleh berasumsi kayak dia adalah he, dia adalah si dan lain-lain. Jadi kita berusaha untuk netral gitu, respect hal-hal yang kayak gitu. Terus berikutnya yang sangat dijunjung tinggi di working culture-nya adalah kayak personal well-being. Ini sangat penting. Orang di sini kalau kerja keras ya kerja keras, terus istirahatnya juga banyak gitu. Jadi kayak kebanyakan tenggo. Jam 6 tank, kalau di Indonesia misalkan pakai Slack gitu, orang-orang masih aktif, masih balesin Slack dan lain-lain. Kalau kita bahkan Slack jam 8 malam atau jam 9 malam, orang masih ada yang reply. Di sini jam 6:05 nge-Slack udah nggak akan dibalas orang, jadi kayak off gitu Slack-nya, dibalasnya besok gitu. Apalagi kalau weekend. Ini kan sekarang hari Jumat nih, jam 6:05 atau bahkan jam 5 sore gitu nge-Slack orang, dibalasnya ntar hari Senin gitu. Jadi ini yang benar-benar agak beda juga, kayak yang tadi fast pace di perusahaan Indo, di sini tuh nggak ada yang hal-hal kayak gitu. Terus privacy itu nomor 1 lah gitu kalau di sini. Ya kerjaan, personal life gitu. Kalau di Indo kan biasa ya kayak ya lagi istirahat apa nggak gosip gitu dengan teman-teman dan lain-lain gitu kan, ngomongin orang. Di sini mah nggak ada yang kayak gitu. Jadi kayak kerjaan, personal life gitu. Jadi kayak dua hal yang sangat berbeda gitu. Di sini ini juga benar-benar kayak oh beda banget nih working culture-nya di sini, kayak ngegosip dan lain-lain itu unlikely banget ada di sini. Jadi kayak ya kerja, personal life. Mungkin agak sulitnya adalah dapat bestie di kerjaan gitu. Itu mungkin agak sulit karena ya orang kalau di kerjaan ya kerja gitu, nggak ngurusin personal life dan lain-lain. Dan mereka emang ada apa namanya, kayak tadi yang personal well-being itu karena sangat disupport. Jadi kalau misalkan ada masalah something dengan keluarga yang kira-kira berkaitan dengan kerjaan, yang kira-kira bisa ngeganggu kerjaan, ada divisinya yang kita bisa reach out ke mereka untuk curhat dan lain-lain kayak gitu, kayak apa sih namanya, psikolognya gitu. Jadi benar-benar beda lah di Indo dan di sini. Nah karena ada perbedaan culture ini, gimana sih cara kita untuk mengadaptasi? Karena tadi kan yang kita biasanya begini di company Indo, di sini nggak bisa gitu. Terus yang terbiasa A ternyata udah nggak bisa lagi dan lain-lain. Nah ini setidaknya yang aku coba alamin dan aku coba apply di aku sendiri gitu. Menurut aku working culture kayak gini pasti ada bagusnya gitu kan. Jadi gimana kita bisa mengidentifikasi oh bagusnya apa dan lain-lain. Contohnya misalkan di Indo tadi fast pace, sering lembur nggak dibayar dan lain-lain. Kalau di sini bagusnya adalah kalaupun harus lembur itu pasti dibayar dan unlikely banget kamu perlu lembur gitu. Dan nggak ada kayak namanya
oh ini deadline-nya harus kemarin dan lain-lain kayak gitu. Jadi orang-orang lebih lebih kalem, lebih slow, eksekusinya juga lebih tepat kayak gitu. Dan ini menurut aku salah satu kekuatan yang ini yang kita bisa adaptasiin gitu. Hal bagusnya kayak gitu kan. Jadi gimana caranya kita bisa respect perbedaannya, gimana caranya kita bisa blend in ke strength-strength yang ada kita temuin dari perbedaan culture ini. Nah, terus berikutnya identifikasi opportunity apa yang kita bisa pakai untuk kita belajar gimana caranya bisa blend in di culture yang baru kayak gitu. Terus lihat kira-kira ini ada sesuatu yang baru yang kita nggak pernah cobain di Indonesia dan ini mungkin ada jadi kesempatan untuk kita belajar ya. Contohnya kayak tadi sesimpel kayak di Slack channel, di public channel yang biasanya kayak kita contohnya hi guys atau lain-lain itu kan kayak cenderung mengspesifikasikan ke ini guys ini biasanya cowok dan lain-lain. Nah, ini kalau kita observe ternyata di perusahaan luar negeri itu hal yang nggak baik gitu karena kita mengspesifikasikan ke sesuatu gender gitu. Nah, di sini mungkin kayak diganti jadi hi all atau folks dan lain-lain. Nah, itu mungkin sebuah opportunity yang kita bisa belajar perspektif baru dari different culture ini. Nah, terus yang ketiga adalah mungkin ada beberapa culture luar negeri yang sangat tidak cocok dengan culture Indonesia. Ya mungkin teman-teman tahu lah kayak mohon maaf nih kayak LGBT dan lain-lain. Indonesia kan sangat tidak mendukung at some point gitu. Tapi kalau di luar negeri ini sangat sesuatu yang sangat bebas kayak gitu. Nah, ini mungkin yang bisa berdampak negatif buat teman-teman, ya kita avoid aja as much as possible gitu. Jadi kita nggak usah jadi ikut-ikutan, tapi kita juga nggak usah sangat anti dan lain-lain. Kalau ini merasa ini negatif nih buat hidup kita, ya udah di avoid aja. Jadi daripada ambil pusing dan lain-lain, ini mungkin tips yang gimana kita bisa pakai supaya kita bisa lebih cocok di culture yang ini, gitu sih. Nah, mungkin ini beberapa sharing yang aku bisa beberapa pengalaman yang aku bisa sharing ke teman-teman dari pengalaman pribadi yang aku cobain. Mungkin kita spend waktu lebih banyak untuk kayak Q&A juga ya, karena tadi aku lihat teman-teman lumayan antusias juga nih untuk nanya ini, nanya itu. Jadi kita lebih banyak spend di Q&A. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, ask me anything. Kalau aku bisa jawab, aku jawab. Oke. Oh, menarik banget. Nggak berasa ya, ini waktu kita cuma tinggal sedikit lagi. Thank you teman-teman yang udah antusias banget hari ini dan pertanyaan-pertanyaan di Zoom. Ada beberapa yang memang udah selesai ya. Udah dijawab juga. Ini tadi kayaknya ada yang kelewat sih. Mungkin dia nanyain job desk ya. Kemarin tadi siapa nih? Mas Pawit nih gitu kan. Job desk-nya kira-kira apa ya? Contoh konkret. Mungkin bisa diceritain nggak, Ren? Kayak day in life lu tuh biasanya tuh ngurusin apa gitu? Buka Slack dulu kah atau meeting atau apa nih kira-kira? Semoga I see. menjawab ya Mas Pawit. Oke. Nanti mungkin kalau nggak menjawab boleh clarify aja ya. Tapi sebenarnya kalau job desk sebagai engineering manager sendiri di Indo dan di luar negeri, kalau aku boleh sharing, nggak ada gitu terlalu beda sih. Maksudnya balik lagi tergantung company-nya apa, yang di-expect managerial dan technical berapa persen tergantung company-nya. Tapi kalau di sini sendiri, di Delivery Hero sendiri, ini sangat dikasih flexibility gimana caranya kita mau manage tim kita gitu. Jadi mau kamu 70% coding time dan 30% lagi managerial, kalau bisa manage it's fine gitu. Tapi kalau aku sendiri karena aku pegang swapnya agak lebih banyak, jadi nggak bisa lagi meluangkan waktu lebih banyak untuk kayak terjun langsung coding dan lain-lain. Aku mungkin masih sempat beberapa kesempatan untuk pair programming dengan tim member untuk bantu dan lain-lain, tapi udah nggak mungkin lagi kayak bener-bener coding sendiri untuk provide feature dan lain-lain. Jadi lebih banyak ke strategi, terus stakeholder management kayak gitu. Tapi kalau misalkan bisa dibilang daily-nya kayak apa, pasti bangun pagi, lihat email, lihat Slack, catch up apa yang bisa kalau misalkan ada thread atau something yang perlu di follow up, ya harus di follow up. Karena di sini juga aku kerja dengan tim yang ada di Singapura dan beda waktunya 7 jam juga gitu kan. Jadi ya sama kayak misalkan di sini malam, ya di sana pagi gitu, di sana malam, di sini pagi kayak gitu. Jadi kayak ada waktu di mana kita harus
kerjain ini ya offline asynchronously kayak gitu kan. Gitu. Semoga menjawab ya. Oke, semoga menjawab. Thank you, Ren. Next nih, Ren. Di Slido udah ada beberapa, bahkan ada yang titip salam juga ya. Ini lucu banget gue. Oke, ini dari Hoirul. During your time as a manager di foreign country, what cultural obstacles have you encountered? And how did you handle them? Ini pertanyaan yang menarik karena aku sendiri mengalami ini. Nah, Jadi sebagai software engineering manager, kalau di Indo kan culture-nya orang Indo kita udah tahu lah ya, karena kita juga orang Indo gitu, kayak oh begini begitu begitu gitu. Nah di sini ada beberapa cultural difference, kayak misalkan contoh aku di timku ada orang dari China, ada orang dari Jerman, ada orang dari India, dari Brazil, dan dari US. Mereka semua punya background yang berbeda dan apa namanya approach yang berbeda gitu kan. Maksudnya kita pun sebagai orang Indonesia nge-approach satu dengan lainnya beda cara gitu kan. Ada yang introvert lah, ada yang extrovert lah, ada yang apa namanya sikapnya berbeda dan lain-lain. Nah ini lebih sulit lagi karena mereka punya background yang lebih beda. Contohnya kayak orang Jerman dan orang Amerika, mereka lebih direct gitu. Tapi bukan berarti kayak mereka baperan. Mereka tuh nggak senang kalau misalnya ya contohnya kita kalau sebagai manajer kan biasanya kita performance review, ngasih feedback, itu hal yang biasa gitu. Nah, ketika kita ngasih feedback, misalkan kita orang Indonesia biasanya nggak enakan gitu kan kalau misalkan mau kasih, oh ini ada sesuatu yang harus kita perbaiki dan lain-lain. Karena kita biasanya nggak direct, mereka expect-nya direct, nah ini akan terjadi kayak mereka berasumsi yang lain kayak gitu. Nah, jadi kita mesti lihat dulu orangnya kayak apa, terus kita juga mesti lihat ini sifat orangnya kayak gimana caranya kita bisa menyampaikan hal lebih better ke satu individual dan individual lainnya gitu sih. oke, oke, semoga menjawab ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, karena mungkin waktunya cuma buat 2 pertanyaan lagi nih, jadi help me to give thumbs up buat question yang benar-benar pengen dijawab. Ini gue mau nanya banget nih gitu ya. Oke, mungkin ini nextnya adalah izin bertanya nih yang paling atas ya. Untuk take job di luar negeri, apakah skill yang dikuasai harus full stack atau lebih baik specialize aja? Ini tadi aku udah mention juga, ini tergantung posisi, betul, tergantung posisinya apa yang di-apply. Misalkan emang ini posisinya front end ya berarti spesialis di front end. Kalau ini posisinya back end berarti ini ya full di back end. Ada juga beberapa yang full stack nih, berarti ya full stack. Jadi tergantung teman-teman mau carinya apa, dan ini nggak menutup kemungkinan misalkan nih teman-teman pengennya front end, ya udah cari aja yang front end gitu. Jadi nggak usah khawatir kayak oh harus belajar back end dan lain-lain kayak gitu. Oke. Thank you. Next, kita langsung quick aja nih ya jawabnya. Soalnya ada yang minta dijawab semua dong. Ya, gue berusaha sebisanya ya, guys. Oke, kalau experience Kareno ini awalnya dapat abroad itu dari remote atau langsung dapat onsite di sana atau dari magang dulu? Ceritanya gimana nih? Short aja. Kalau aku sendiri langsung onsite di sini. Karena aku nggak senang remote, jadi emang aku nggak cari company remote. Tapi sedikit background, aku coba apply beberapa company dan mereka tuh emang ada kalau di Eropa ya mereka ada GDPR yang dimana mereka akan keep CV yang pernah kita apply, dan mereka ada tanya konsen ke kita, boleh nggak kita sharing background profile kamu ke company lain gitu. Jadi once kamu udah apply ke satu company, biasanya company ini akan tanya boleh nggak di-share ke yang lain kalau misalkan kamu nggak cocok di company yang ini. Nah itu juga salah satu bisa ngebuka opportunity kayak gitu. Oh, cool ya. Jadi even blacklist pun bener-bener ketahuan ya. Jadi kayak networknya bagus juga tuh. Gue baru tahu tuh, Ren. Oke, menarik. Sip. Berarti relocation juga di-provide ya, Ren ya? Sama family ya, sama istri ya berarti ya? Betul. Oke, cool. Itu ya guys, FYI-nya. Nice. Ini bahasa Inggris cuma bisa pasif. Kemampuan bahasa pemrograman biasa aja. Umur juga udah nggak muda. Bagaimana cari satu tetap percaya diri? Gimana tuh? Ini balik lagi sih ke individual masing-masing ya. Maksudnya menurut aku paling gampang adalah lihat strength-nya di mana. Kalau dilihat dari pertanyaan dan komennya, ini semuanya kayak aku nggak bisa ini, biasa aja. Tapi pasti dalam diri teman-teman ada aku strength-nya tuh di sini. Nah, karena aku punya strength di sini, mungkin itu yang perlu lebih ditonjolin, dan mana yang kita bisa belajar lagi. Menurut aku ya kayak bahasa Inggris
programming language itu adalah hal yang bisa kita pelajari no matter what umur kita gitu. It doesn't really matter kita udah umur berapa gitu. Jadi mungkin dua hal ini adalah kalau misalkan merasa oh ini kurang nih, ya udah coba improve di dua hal ini, di bahasa Inggris dan di programming language. Oke, menjawab ya guys. Terakhir ya, ini gue jawab ya. Yang mana nih ya? Ini kayaknya yang minimum salary to require to live there kayaknya lebih menarik ya. Yang oke. Tapi kayaknya itu Banyak bisa di pertanyaan. Google deh, Ren. Kayaknya itu bisa di Google, Ren. Yang ini aja deh. Untuk nego gaji di luar negeri sama di Indo tuh ada beda nggak sih? Kalau di Indo kan kayak, aduh, boleh nggak ya gue nanya gitu kan, agak-agak sungkan. Nah kalau di luar negeri gimana tuh, Ren? Jadi kayak red flag-nya tuh apa? Terus kayak green flag-nya apa yang masih bisa dikerjain kalau nego? Sih sebenarnya menurut aku ya nggak ada beda di Indo dan di luar negeri untuk nego ya. Tapi satu hal yang pasti mereka akan lakukan adalah ketika introductory call dengan rekruternya, mereka akan tanya ekspektasi salary berapa gitu. Jadi mereka nggak akan lanjutin kalau misalkan kamu expect salary-nya contoh 100 juta rupiah, tapi mereka nggak bisa provide itu. Jadi karena kita udah nggak cocok nih dari expected salary, ya udah mereka nggak akan lanjutin kayak gitu. Jadi nego gaji, expected salary dan lain-lainnya itu hal yang sangat wajib dan mereka pasti akan tanya di awal. Ya, dan mereka memungkinkan nggak sih mereka juga kasih tahu kita kayak range salary-nya berapa supaya kita juga nggak kegedean atau ini bisa ya? Ya, kalau di sini udah mulai beberapa tech company yang gede itu udah diwajibin harus taruh range salary-nya berapa. Jadi untuk transparansi gitu. Oke. Sip, itu kayaknya guys. Pertanyaan terakhir yang bisa gue jawab sama Reno hari ini, teman-teman. Maafkan. Oke, guys, sampai ketemu di minggu depan. Kita juga ada event berikutnya. Teman-teman yang mau join Discord kita silahkan. Nah ini event kita berikutnya bareng sama The Catalyst. Kita ngomongin best practice dan use case using Kafka. Buat teman-teman yang fan of Kafka atau emang using Kafka in daily, silahkan join event ini ya. Kita ketemu di minggu depan ya. Thank you buat teman-teman yang udah join. Thank you buat timku juga. Ada Salsa, ada Mbak Wiwit, ada Maria di belakang. Thank you juga yang udah hadir. Aku lihat ada nama-nama yang di sini yang aku kenal juga gitu ya. Ada Kak Sekar gitu kan. Agak deg-degan kayaknya ya kalau ada Kak Sekar di sini ya. Nanti kita invite Kak Sekar berikutnya. Nggak bercanda. Oke, thank you guys. Happy weekend everyone. Bye-bye.